Bias bermain fantasi Premier League akan terasa sebagai supporter, di mana menurut penelitian pada tahun 2014, 1 dari 3 supporter adalah mereka yang berkhianat kepada tim yang mereka dukung. Mereka rela-rela saja jika tim yang mereka dukung kebobolan 1 atau 2 gol, asalkan tim FPL mereka berjaya. Pada musim ini misalnya, seorang pendukung Manchester United tidak keberatan untuk memasang Sergio Aguero atau Kevin De Bruyne. Bahkan, jika kedua tim bertemu, ia mungkin akan tetap memasang pemain rival. Menurut penelitian yang sama, hanya 32% pendukung yang tidak ingin memasang pemain dari tim rival mereka. Jika bias itu sangat terlihat di antara para supporter, bagaimana dengan para pemain sungguhan? Ternyata, para pemain Premier League biasa membicarakan FPL. Situs Premier League sendiri pernah membahas soal Raul Jimenez dari perspektif FPL. Pada tahun 2019, salah satu bek Everton, Michael Keane, ditanya bagaimana keadaan tim FPL miliknya. Keane menjawab, "Pekan lalu aku menaruh Raul Jimenez di timku. Hat-tricknya pekan lalu memang tidak bagus untuk Wolves sebagai tim. Everton menjauh dari kejaran klasmen, tapi itu sangat bagus untuk tim FPL-ku." Keane adalah salah satu pemain yang tak memasang dirinya sendiri di FPL. "Aku tak menyentuh pemain-pemain Everton. Aku tak mau ngejing. Aku tak memasang diriku sendiri karena itu justru bisa membuat kegagalan." Saat Premier League mewawancarai Keane, Everton akan berhadapan dengan Manchester United pada pekan selanjutnya. Ternyata, Keane memiliki Anthony Martial di tim FPL-nya. "Martial adalah kaptenku pekan lalu. Sayangnya, aku akan menjualnya sekarang," kata Keane. Menurut Keane, para pemain sering membicarakan FPL 1 hari sebelum pertandingan. "Kami mencoba mengatur tim kami, melihat siapa kapten yang akan dipasang. Ketika makan malam, kami selalu berdiskusi tentang itu." Konflik kepentingan. Para pemain sama seperti supporter, mereka juga saling ejek dan bersaing di FPL. Bagi yang berada pada posisi juru kunci, mereka akan beralasan jika lupa mengatur tim FPL mereka. Beberapa pemain memang seperti tidak terlalu serius mengatur tim FPL. Mayoritas pemain Liga Premier memasang Kevin De Bruyne dan Mohamed Salah di awal musim meski masih belum fit. Phil Jones, bek Manchester United, juga memasang Sergio Aguero, seolah tak sadar Aguero masih mengalami cedera. Pada musim 2019, Dele Alli mengaku ia sengaja tak bermain FPL. Gelandang Spurs itu menganggap bermain FPL bisa menciptakan konflik kepentingan. Meski begitu, para pemain Spurs tetap banyak yang bermain FPL. Beberapa tim FPL dari pemain Liga Premier juga kadang bisa menjadi sumber informasi. Tim FPL Bernd Leno dari Arsenal adalah contohnya. Ia memasang David Luiz pada awal 2018-2019. Padahal saat itu para pengamat FPL sedang kebingungan pelatih Arsenal akan memasang kombinasi bek tengah siapa. Karena di situ ada Holding, David Luiz, dan Mustafi. Di awal musim ini, banyak yang curiga jika Leno sudah mengetahui pelatih Arsenal akan memasang ia di tim Arsenal. Sehingga ia pun memasang dirinya sendiri di tim FPL-nya. Yang artinya, Leno sudah sembuh dan siap menjadi kiper utama Arsenal lagi. Padahal, teman lainnya taunya Leno masih cedera dan belum akan bermain. Pemain biasa membuat liga sendiri. Manchester United contohnya, pada musim 2019 lalu, permainan FPL menarik minat seluruh penggemar sepak bola, termasuk pemain Manchester United. Penggawa The Red Devils bahkan membuat liganya sendiri. Berdasarkan informasi Reddit, liga tersebut diberi nama The MUFC Tiki Taka Fantasy. Tercatat ada 9 pemain Manchester United yang bersaing. Ke-9 pemain itu adalah Smalling, Phil Jones, Luke Shaw, Pereira, Harry Maguire, Ashley Young, Lee Grant, Daniel James, dan Andreas Pereira. Pada permainan FPL, pemainlah yang menentukan langsung perolehan poin FPL.
Untuk kasus musim ini, ada 2 penjaga gawang Liga Premier yang sempat mengalami kesialan. Andrian, kiper Liverpool ini mencadangkan dirinya sendiri padahal berhasil mencatatkan clean sheet dan menahan penalti pada game week kedua. Ia mencatatkan 14 poin FPL. Pada game week 4 lalu, Nick Pope, kiper Burnley, juga mungkin tak merasa percaya diri menghadapi tuan rumah Crystal Palace. Ia mencadangkan dirinya sendiri dan malah memasang Ederson Morales, kiper Manchester City yang menjamu Newcastle United. Bagi pemain FPL biasa, keputusan itu mungkin terasa rasional. Namun pada akhirnya, Nick Pope berhasil mencatatkan clean sheet dan menghasilkan 11 poin. Meski begitu, ia tak terlalu sedih karena Ederson berhasil mencatatkan 8 poin. Tidak semua pemain Premier League adalah mereka yang pesimis dengan performa mereka sendiri di FPL. Harry Kane pernah berkata pada 2018, "Aku ada dalam tim FPL-ku sendiri, sehingga ada sedikit tekanan." Itulah apa yang kita semua inginkan dari seorang penyerang, kepercayaan diri untuk dirinya dan juga orang-orang yang telah memilihnya. Meski begitu, belum diketahui apakah musim ini Kane bermain FPL atau tidak. Kepercayaan diri serupa diucapkan oleh Paul Pogba. Atur tim FPL kalian dan pilih aku di tim kalian karena aku adalah Paul Pogba, kata gelandang asal Prancis tersebut sambil tertawa di awal musim 2020. Rekan satu kesebelasan Paul Pogba, Bruno Fernandes, punya kisah yang berbeda lagi. Jika saya bermain FPL, saya akan memilih Tony Martial karena saya akan banyak memberikan bola padanya, kata gelandang Manchester United yang sangat produktif ini. Bagi manajer FPL biasa, mungkin FPL itu seperti permainan hoki-hokian. Pemain yang dipasang bisa jadi sukses, bisa juga gagal. Perolehan poin pemain pilihan kita berada di luar kuasa kita. Namun, bagi mereka yang merupakan pemain sungguhan, merekalah yang menentukan perolehan poin FPL mereka sendiri. Apalagi jika mereka memasang diri mereka sendiri. Aneh nggak sih? Bagaimana dengan tim FPL kalian? Tulis di kolom komentar ya.